私もいつかは有名になって夢の印税制。 Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliza Indradina. Saya dari kelas 9J akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit kecil di Kalimantan Barat, tinggallah seorang janda yang amat miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadisnya memiliki paras yang sangat cantik, bentuk tubuhnya yang indah, rambutnya terurai sampai ke mata kaki, poninya yang tersisir rapi, dan keningnya sehalus batu cendana. Namun sangat disayangkan, anak gadis itu memiliki sifat yang buruk. Dia sangat pemalas. Dia tidak mau membantu ibunya mengerjakan segala pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya mempercantik diri saja setiap hari. Teman-teman, tahu tidak? Selain pemalas, anak gadis itu juga memiliki sifat. Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit yang jauh dari permukiman penduduk di Kalimantan Barat, tinggallah seorang janda yang amat miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadisnya memiliki paras yang sangat cantik, bentuk tubuhnya sangat indah, rambutnya terurai sampai ke mata kaki, poninya tersisir rapi, dan keningnya sehalus batu cendana. Namun sangat disayangkan, anak gadis itu memiliki sifat yang buruk. Dia sangat pemalas. Dia tidak mau membantu ibunya mengerjakan segala pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya mempercantik diri saja setiap hari. Teman-teman, tahu tidak? Selain pemalas, anak gadis itu juga memiliki sifat yang sangat manja. Segala permintaannya harus dituruti. Ketika ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan tanpa melihat keadaan ibunya yang amat miskin, yang setiap hari harus membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar di desa itu lumayan jauh, sehingga membuat mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Teman-teman, di perjalanan, anak gadis itu berjalan di depan ibunya dengan melenggangkan badan, menggunakan pakaian yang sangat bagus dan bersolek, agar ketika di jalan, orang akan terpesona melihat kecantikannya. Sedangkan ibunya berjalan di belakang dengan membawa keranjang dan menggunakan pakaian yang sangat kecil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang sedang beriringan itu adalah ibu dan anaknya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang memandangi mereka. Orang-orang begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda-pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi wajah anak gadis itu. Namun, ketika mereka melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Mereka bertanya-tanya,
Dari sekian orang yang melihatnya itu, ada seorang pemuda yang mendekat lalu bertanya pada anak gadis itu. Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Namun, apa jawaban anak gadis itu? Cih, bukan, enak saja. Dia adalah pembantuku, katanya dengan anggun. Kemudian, ibu dan anak gadis itu melanjutkan perjalanannya. Tak seberapa jauh, mendekat lagi seorang pemuda dan bertanya pada anak gadis itu. Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Bukan, dia adalah budakku, jawab anak gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. Begitulah teman-teman, jawaban anak gadis itu setiap kali ditanya seseorang di perjalanan mengenai perihal ibunya. Pada mulanya, ketika mendengar jawaban anaknya yang durhaka itu, si ibu masih dapat menahan diri. Akan tetapi, ketika berulang kali mendengar jawaban yang sama, jawaban yang amat menyakitkan hati, akhirnya si ibu yang malang tak dapat menahan diri. Si ibu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba tak kuasa menahan diri. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh anak gadis itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kakinya. Setelah perubahan mencapai setengah badannya, Ibu! Ibu! Ampunilah saya! Ampunilah kedurhakaan anakku ini, Bu! Ibu! Ampunilah anakku! Anak gadis itu merintih dan menangis memohon ampunan pada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh anak gadis itu telah berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang-orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti yang sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari anak gadis yang durhaka dan mendapat kutukan dari ibunya disebutlah batu menangis. Amanat yang dapat teman-teman ambil dari dongeng ini adalah: sayangi, hormati, dan hargailah kedua orang tuamu, karena kunci kesuksesan dan kebahagiaan tergantung pada doa kedua orang tuamu, terutama doa ibumu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, tangkap dan terima akan disampaikan oleh Kang Faisal. Disimak. Juara 3 dengan
Total nilai 1098 diraih oleh peserta dengan nomor 26. Juara 2, lomba menemik dengan nilai 1100, selisih 2 dari juara ketiga, diraih oleh peserta dengan nomor urut 4. Juara pertama dengan poin tertinggi 1129 diraih oleh peserta dengan nomor urut 11. Mami, apa bedanya Mami? Juara 2. Juara pertama akan diberikan oleh Bapak selaku Dewan Juri.